Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalisa dengan NIM 180703032, yang mana saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Al-Anili Banda Aceh. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu arus dan gelombang. Ada beberapa gerakan yang terjadi di lautan, yang mana gerakan ini dikategorikan sebagai gelombang, pasang surut, dan arus. Pasang surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut yang terjadi secara dinamik dan terjadi setiap hari karena dipengaruhi oleh matahari dan bulan. Gelombang merupakan pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi secara tegak lurus, di mana nantinya gelombang ini akan membentuk seperti kurva atau grafik. Gelombang pada lautan ini disebabkan beberapa faktor pembentuk. Yang pertama itu ada gelombang yang disebabkan oleh angin, yang mana angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Pada hakikatnya, gelombang terbentuk oleh hembusan angin yang merambat lebih jauh dari daerah yang menimbulkan angin tersebut. Kemudian ada juga gelombang yang disebabkan oleh pasang surut dan gelombang yang disebabkan oleh badai dan puting beliung. Kemudian ada juga gelombang yang disebabkan oleh tsunami, yang mana gelombang yang disebabkan oleh tsunami ini merupakan bentuk gelombang yang dibangkitkan dari dalam lautan yang disebabkan oleh aktivitas vulkanis seperti letusan gunung api di bawah laut dan gempa bumi tektonik. Kemudian gelombang itu tercipta karena adanya transfer energi dari angin ke permukaan laut. Energi yang ditransferkan ini akan bergerak dalam gerakan membundar di bawah permukaan laut. Nah, kemudian itu ada arus. Apa sih arus itu? Dan bagaimana sih bisa terjadinya gerakan arus? Nah, arus itu merupakan massa air dari suatu tempat ke tempat lain secara vertikal dan horizontal, sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan yang sangat luas yang terjadi di lautan. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Nah, pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu arah angin, kemudian perbedaan tekanan air atau suhu air laut, dan perbedaan densitas air dan gaya Coriolis. Arus lautan dapat terancam karena perubahan iklim. Nah, berdasarkan kedalaman arus ini dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu ada arus permukaan, yang mana arus permukaan ini terjadi beberapa ratus meter dari permukaan, pergerakan dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh sebaran angin. Nah, yang kedua itu ada arus dalam, yang mana arus dalam ini terjadi jauh dari dasar laut. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Manfaat dari gerakan air laut ini ialah bahwa semua aktivitas di dekat laut maupun di dalam laut sangat bermanfaat untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan organisme lainnya, maupun non-makhluk hidup seperti angin, udara, dan lainnya. Kemudian ada manfaat dari gelombang laut. Yang pertama ada menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Kemudian melalui pertukaran ombak ini nanti akan terjadinya pertukaran gas. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya
dapat membantu terbeku dan terjaganya pantai. Kemudian, lautan juga memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan permukaan, di mana lapisan permukaan ini terdapat air yang lebih hangat. Kemudian ada lapisan termoklin, yang mana lapisan termoklin ini terjadi penurunan temperatur yang cepat terhadap kedalaman. Nah, yang terakhir ada lapisan dalam, yang mana lapisan dalam ini hanya terdapat pada suhu yang dingin saja. Sampai di sini sajalah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.